Raden, keluar lo! Cari siapa ya, Mas? Di mana Ferdi dan Adit? Mereka lagi keluar. Jangan bohong lu sembunyi mereka kan? Saya nggak bohong. Lagian kalian siapa ya? Kenapa kalian ngotot maksa cari kakak dan kakak ipar saya? Gue kesini mau nagih utang lah. Lu kira gue sini mau ngapain? Hah? Mereka berdua itu punya banyak utang. Gak mungkin kakak saya punya hutang. Berisik lu. Jangan maksa. Woi. Lu berdua gak usah ikut campur ya. Bang, orang yang kalian cari tuh nggak ada. Kalian nggak boleh asal nerobos masuk gitu aja lah. Kan gue bilang, lu berdua gak usah ikut campur. Urusan gua cuma sama Ferdi sama Nadine. Kalian ini emang siapa bikin keributan di depan rumah orang? Pakai nanya lagi. Sikat! Udah. Oh, lu mau main-main sama gue ya? Lihat! Udah nggak usah dilanjutin, gak enak dilihatin warga, Kak. Nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok. Makasih banyak ya, Kak. Aduh, Mas, aku puas banget deh sama belanjaan aku hari ini. Iya sayang, pokoknya setiap kita ada untung besar, ya kita nggak apa-apa beli barang-barang kayak gini, self reward, ya kan? Iya dong. Belanja apa lagi nanti? Kenapa uang yang nggak dipakai buat bayar utang dulu? Tadi debt collector kesini dan kasih tahu kalau Mbak sama Mas punya utang. Sebenarnya itu utang apa sih Mbak, Mas? Dan kenapa nggak dibayar? Aku rasa keuntungan hasil usaha kalian itu cukup besar. Harusnya hasil usaha kalian itu dipakai untuk bayar kewajiban dulu. Tapi kalian malah ngutamain gaya hidup kayak gini. Berisik banget sih kamu. Bisa nggak jadi orang tuh diem aja nggak usah komen. Mau orang belanja kayak mau diapain kayak uangnya. Nggak usah komen, diem. Tapi aku tuh khawatir. Udah. Shh. Kamu nggak usah berisik ya. Nggak usah ngurusin hidup kita. Satu hal lagi, kita juga nggak minta kamu yang bayar kan utangnya. Jadi diam aja udah. Udahlah, aku capek mau istirahat, salah. Seru banget kayaknya. Pari jago banget ya silatnya. Iya kan. Tapi menurut kamu tuh aneh gak sih? Nadine sama Ferdi itu ngutang. Ya, masalahnya tuh sampai diancem Ai. Berarti kan itu nggak dikit. Tapi apa keuntungan dari emas itu masih kurang ya sama mereka sampai-sampai mereka tuh harus ngutang di mana-mana. Gimana sih, aku juga nggak ngerti ya. Atau enggak ya mungkin gara-gara gaya hidup kali ya, Ai. Jadi gaya hidupnya terlalu tinggi, belanja sana, belanja sini, makanya ngutang. Ya mungkin aja kalau emang ada pembelian dalam jumlah gede mau nggak mau mereka harus ngutang dulu. Namanya juga orang lagi usaha. Ya bisa jadi sih, benar sih. Tapi sih kalau yang aku dengar dari orang-orang, mereka tuh dapat keuntungan yang banyak banget dari jual emas. Jangan-jangan ini investasi bodong ya? Enggak sih. Bisa aja. Enggak. Kalau menurut aku ya paling masuk akal Malik sih. Ya mungkin mau beli rumah di kota gitu, jadi butuh uang yang banyak. Tapi ya emang kurang duitnya, makanya ngutang.
Tapi gue bingung ya. Mereka itu pan orang kaya. Ipan, kok bisa sih sampai punya utang? Sampai didatengin debt collector lagi. Ih, bener pisan atunya. Iya ibu-ibu, saya juga jadi ngeri, kepikiran. Nggak berani lagi ngambil emas sama mereka. Iya sama, saya juga takut malah ada masalah. Waduh, ini gimana nih? Mana kita udah bayar cicilan emas ke mereka lagi, Bu? Ya elah, Dan. Kita bayar cicilan selanjutnya ntar-ntaran aja. Yang ada nanti malah duit kita yang dipakai sama dia buat nyicil utang dia ke debt collector begono. Keheula atunya Yen. Kalau menurut Iput manya mending kita teh lanjutin aja terus nyicilna. Anu penting mapan dapat emasna, bener teu? Kagak. Kalau gua mah nih ya, gua kagak bakalan bayar tuh cicilannya dulu. Kalau perlu kita datengin tuh rumahnya si Perdi sama si Nadine. Biar kita tahu dulu kejelasannya, baru udah gua mau bayar. Ini dia nih panjang umur diomongin. Nat, kita lihat debt collector datang ke rumah lu. Kok bisa sih lu punya utang sama debt collector? Ya ele, bagaimana sih? Katanya lu orang kaya. Terus bagaimana duit kita? Amer kagak nih? Oh, bener pisan atuh Nat. Jadi kita teh ragu gitu mau nerusin cicilannya. Aduh ibu-ibu, debt collectornya aja yang lebay. Sebenarnya utang saya nggak gede-gede banget kok. Jadi nggak bakal kena imbas lah sama usaha saya. Udah deh, investasi kalian tuh semuanya aman sama saya, percaya. Lu percaya? Kalau gue sih kagak Nat, gue masih ngeragu nih. Jadi gue bayar cicilannya ke lu ntar-ntaran aja. Kalau urusan lu sama debt collector udah clear begono. Ya udah tuh Iput oke ngikut Yayan ajanya. Nanti juga. Ternyata warga ngeliat juga. Bahaya nih kalau warga nggak percaya lagi sama aku dan Mas Ferdi. Oh Mas, mana nih nggak ada warga satupun datang buat beli emas kita Mas. Gimana dong? Mana ada ibu yang nggak mau bayar cicilannya lagi ke kita? Nah ini nih dia nih anak sial sekarang datang. Pasti kamu kan heboh-heboh keluarga waktu debt collector datang lagi ke saya. Iya kan? Ya gimana mau nggak ribut Mbak? Mereka tuh nerobos loh masuk ke rumah, nyariin Mbak sama Mas. Ya aku halangin lah. Ya kan bisa. Kamu ajak mereka masuk ke dalam, ngobrol di dalam biar nggak jadi tontonan sama warga. Iya, kamu sengaja kali. Kamu sengaja bikin ribut supaya semua warga tahu kalau kita ada masalah sama debt collector ya kan? Mbak, masa aku ajak mereka masuk ke rumah sih? Mereka tuh pada kasar-kasar loh. Gimana kalau mereka mau nyuri isi rumah atau celakain aku? Alah! Banyak alasan kamu. Kamu pasti sengaja kan? Mau bikin nama saya jelek kampung ini. Udah sana, mendingan kamu pergi dari sini. Dan bikin darah tinggi saya naik aja. Pergi! Assalamualaikum. Aduh Mas, gimana dong Mas? Makin gak ada aja warga yang mau datang buat beli emas kita Mas. Mana ya? Sayang, apa kita ke dukun aja? Iya Mbak, jadi semenjak kejadian itu nggak ada lagi warga yang percaya sama kita. Iya, betul Mbak. Maka dari itu kita mau bikin warga tuh percaya lagi sama kita. Bisa bantu, Mbak? Kamu bisa pakai pesugihan dengan cara mengorbankan satu jiwa yang energinya akan diserap oleh jin pesugihan kalian. Ini adalah media pesugihannya. Simpan di kamar orang yang akan kamu korbankan. Dan energi orang itu akan terserap. Seiring dengan energi orang yang akan kamu tumbalkan itu makin melemah. Maka batu emas keramat ini akan makin bersinar. Dan tuahnya juga semakin kuat.
Lalu setelah purnama berlalu, tumbal itu akan mati. Ambillah. Tuh Mbak Jianti belum pulang kerja. Mbak, ngapain Mbak di kamar aku? Ini tadi aku kamar kamu mau ngecek kamu tuh udah pulang kerja apa belum. Aku minta tolong sama kamu beliin aku sate dong. Aku lapar banget deh. Aku baru pulang kerja Mbak, capek banget. Kenapa Mbak tadi nggak telepon aku aja? Aku maunya sekarang. Nih, udah sekarang kamu beliin sate ini uangnya. Udah jalan. Ya udah Mbak, aku beliin dulu. Untung aja nggak ketahuan. Mati lampu. Gak biasanya mati lampu kayak gini. Apa itu? Iya, sebentar ya Mas. Kita masih siap-siap dulu. Iya, satu-satu ya. Sebentar, tapi kita lagi siapin. Iya, soalnya kita baru banget buka. Oke, iya kita semua kita layanin kok. Mau Mas yang berapa? Aku yang 50 gram aja. 50, oke. 25 ya. Aku 25. Uangnya tolong siapin ya. Oke, ini 50-nya juga tadi. Ini uangnya. Ini pas ya, 50 ya. Oke. Isi 25 ya, Pak. Ya. Makasih ya. 25 gram. Terima kasih ya. Oke, ini 50 ya. Oke. Makasih ya. Makasih ya, Bu. Makasih. Wah. Mas, beneran banyak yang datang, Mas. Makanya sayang, ternyata efek pesugihannya cepet juga ya. Iya, aku gak nyangka bisa serame ini. Oke sayang, simpan dulu ya. Yanti. Kamu kelihatannya pucet banget. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok Kak, cuma kecapean aja. Beneran nggak apa-apa? Kenapa kamu nggak izin untuk istirahat aja dulu? Gak usah Kak, aku masih bisa kok. Ya Allah, Yanti, tuh kan ada. Kamu duduk dulu aja deh, ayo sini. Iya deh. Sini. Bentar ya, duduk dulu. Sini. Ya Allah. Sebentar ya, aku ambilin kamu teh hangat dulu. Supaya kamu lebih baik. Bentar ya. Ya ampun,
Yanti, tangan kamu dingin banget loh. Kamu beneran gak apa-apa? Lah muka kamu juga pucat. Aku nggak apa-apa, Kak. Kerjaan itu emang penting. Tapi kesehatan kamu jauh lebih penting, Yanti. Padahal nggak apa-apa kalau kamu mau izin untuk istirahat. Ya ampun.